Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba sharing mengenai paradigma dan daring, karena ini banyak pertanyaan terkait apakah paradigma pembelajaran daring itu sama dengan paradigma pembelajaran luring atau pembelajaran diskusikan dalam beberapa menit ke depan, apakah memang sama atau berbeda. Perkenalkan, nama saya Sri Suning Kusuma Wardani. Saya dosen di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Untuk yang kami akan coba saya sharing pada kesempatan ini ada dua hal, yaitu terkait dengan paradigma dan aspek pedagogi dari pembelajaran daring dan strategi metode penyampaian materi atau video pembelajaran daring. Kita masuk dulu ke paradigma. Kalau melihat paradigma berarti kita lihat apa sih pedagogi itu, atau mungkin kalau bagi pembelajaran orang dewasa biasa disebut sebagai andragogi. Pedagogi itu sendiri kalau kita lihat di dalam Wikipedia itu adalah ilmu atau seni menjadi seorang guru, ya. Jadi istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran dan gaya pembelajaran yang tersajikan oleh seorang guru. Kalau ini ilmu atau seni, maka itu didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang artinya ada perbaikan-perbaikan berkelanjutan di dalamnya. Jadi sangat sesuai dengan rasa, selera, gaya, dan seterusnya. Karena ini terkait dengan ilmu dan seni tadi. Tentunya dalam ilmu dan seni kita menganut apa yang disebut sebagai perbaikan yang berkelanjutan. Artinya kita tidak mempertahankan apa yang sudah lama kita punyai, nilai-nilai yang sudah kita punyai, tetapi sudah tidak relevan lagi sekarang. Jadi ini ada proses peningkatan diri. Kemudian kalau kita melihat, saya senang sekali melihat TED Talks-nya Jurul yang tahun 2015 mengatakan bahwa metode mengajar itu adalah untuk menginspirasi mahasiswa-mahasiswa kita atau siswa-siswa kita untuk masa depannya. Ya. Jadi menginspirasi mahasiswa atau siswa-siswa kita besoknya. Jadi apa yang mahasiswa atau siswa kita lakukan besok itu kadang melihat guru saya itu dulu seperti ini, dosen saya itu seperti ini. Jadi ini adalah paradigma di dalam metode pembelajaran. Di dalamnya ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama bahwa harus jalannya itu harus untuk 5C. 5C itu 4C-nya adalah kompetensi abad 21, ada kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan creativity. Kemudian yang C1-nya yaitu terkait dengan konten. Kemudian yang berikutnya bahwa paradigma yang kita lakukan itu perlu bergeser dari teacher center menjadi student center. Kita perlu sadari bahwa yang sedang belajar itu adalah siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita, ya. Kemudian yang berikutnya yang penting ini bahwa kita perlu menyampaikan berbagai macam metode untuk materi-materi yang sama. Contoh, kalau dalam sekarang ini itu ada, mungkin kita bisa membuat format dalam bentuk teks modul kita. Kemudian format dalam bentuk video seperti ini. Kemudian format dalam bentuk podcast, ya. Jadi variasi-variasi metode penyampaiannya itu bisa kita lakukan dalam satu materi yang sama. Metode pun bisa berbeda-beda. Katakanlah metodenya bisa kita lakukan dengan flip learning. Nanti kita coba bicarakan di belakang flip learning itu seperti apa. Atau nanti mungkin metode yang lain.
Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat-sangat penting, perlu kita sadari bersama. Saya selalu memperhatikan apa yang sudah dilakukan Bapak saya dulu, bahwa sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, itu dia tidak bersemangat hanya pada materinya saja, tetapi punya semangat juga kaitannya dengan peningkatan diri dari pembelajarnya atau studentnya, dari siswa-siswanya, dari mahasiswa-mahasiswanya. Jadi dua hal ini penting, antara konten atau materi dan peningkatan diri dari mahasiswa atau siswa-siswanya. Ini yang menginspirasi dalam metode pembelajaran. Kalau kita coba kupas mengenai teknologi pembelajaran, dalam ini biasa dikenal sebagai salah satunya adalah e-learning. Selalu ditanyakan, learning itu e atau learning-nya? Ya, pasti kita semua sepakat bahwa e-learning itu adalah learning-nya yang utama. Dalam hal ini berarti definisinya adalah proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang itu merupakan hasil integrasi yang sistematis dari komponen-komponen pembelajaran yang ada. Dengan tidak lupa memperhatikan ada mutu, sumber belajar, interaksi pembelajaran, atau engagement dengan siswa atau mahasiswa. Ini yang perlu kita sadari atas definisi e-learning. Ini saya ambil dari disertasi saya tahun 2015. Kemudian, Ibu Bapak semua, kalau kita bicara mengenai menggabungkan antara kemampuan kita sebagai guru, sebagai dosen dengan teknologi, maka kita akan ambil hal-hal yang positif di dalamnya sehingga menjadi metode yang paling pas yang bisa kita buat sebagai strategi blended learning. Blended learning ini bisa diartikan Ibu Bapak mengajar sesekali di kelas, sesekali menggunakan daring. Bisa saja dimaknai sebagai bagaimana kita memberikan atau mengadopsi teknologi-teknologi pendukung sehingga interaksi pembelajaran kita lebih baik. Jadi kita tahu bersama bahwa teknologi itu punya kemampuan atau punya keunggulan dalam hal mobilitas, dalam hal struktur, dalam hal trackingnya, dalam hal untuk menyiapkan materi-materi untuk self study dari pembelajar. Jadi itu kita yang perlu melihat dengan pembelajaran yang dirancang oleh dosen atau guru. Guru punya kemampuan-kemampuan yang tidak dipunyai oleh teknologi, yaitu kaitannya dengan memberikan motivasi, bisa memberikan personalisasi kepada pembelajar, bisa memberikan feedback, kemudian bisa memahami relevansi apa yang disampaikan, dan seterusnya. Jadi dalam kapasitas ini itu kita ingin menggabungkan hal-hal yang keunggulan yang ada di teknologi dan keunggulan yang ada di guru atau dosen. Dari itu semua kita perlu tahu pembagiannya, ya. Kalau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu kalau dibagi itu kalau kita tidak ada menggunakan proporsi online-nya atau proporsi daringnya, itu kita biasa sebut sebagai tatap muka tradisional. Kemudian kalau 1-29% itu kan artinya terbantukan oleh web. Kemudian kalau 30 sampai 30 sampai 79% itu kita sebut blended learning atau hybrid learning. Nah, kalau di atas 80% proporsi daringnya, maka kita sebut fully online. Ini terkait dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran kita.